Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Di hadapan kita kali ini ada Renault Kwid. Ya, Renault Kwid kembali lagi. Mobil yang kini dijual seharga 158,9 juta atau lebih murah 1 juta dari Ayla tipe tertinggi bermesin 1200 cc. Kwid kembali lagi dengan membawa gelar baru yaitu Climber dan kami sangat setuju sekali dengan penamaan baru ini. Karena rupanya masyarakat Indonesia agak kurang reaktif mendengar kata Kwid, entah apapun artinya itu, tapi yang pasti sangat tidak menggugah, sangat tidak ada nuansa mewah ataupun gagah sama sekali. Dalam benak kami sendiri justru tergambar seekor hewan kiwi. Tetapi dengan julukan barunya yaitu Climber, aura gagah dan lincah dan juga tangguhnya langsung tergambar dengan jelas. Ya, Climber datang dengan segudang senjata dan juga penyempurnaan baru dibandingkan dengan pendahulunya. Namun sebelumnya mari kita flashback sejenak kiprah dari Kwid selama ini. Penjualan Kwid di Indonesia selama tahun 2019 masih sungguh memprihatinkan, di mana dari berbagai informasi yang kami dapatkan dari penelusuran hanya berkisar 1 digit saja terjual setiap bulannya, atau tidak mencapai 10 unit setiap bulannya. Sungguh kontras dengan penjualannya di India yang pada tahun 2019 saja mencapai lebih dari 50.000 unit atau sekitar 53.000 unit. Juga apabila dibandingkan dengan pemimpin pasar city car di Indonesia yaitu siapa lagi kalau bukan Honda Brio yang selama tahun 2019 sanggup menorehkan penjualan sampai dengan 50 ribuan unit. Lantas bagaimana dengan nasib unit bekasnya? Dari penelusuran kami di situs jual beli mobil bekas online terkemuka, kami hanya menemukan 3 unit Kwid yang dijual, yaitu seharga 65 juta rupiah untuk Kwid manual tahun 2017, 88 juta rupiah untuk Kwid tahun 2018, dan 135 juta untuk Kwid Matic tahun 2019. Oke, itu versi yang dulu. Versi yang baru ini jauh lebih menjanjikan dengan berbagai pembaruan dan juga terdapat begitu banyak hal positif yang akan bisa membuat mobil ini terjual lebih banyak lagi di Indonesia. Kami mencatat setidaknya terdapat beberapa hal yang seharusnya bisa membuat Anda tidak ragu untuk meminang mobil ini. Yang pertama adalah merek Eropa yang karena reputasinya di seluruh dunia yang tidak perlu diragukan lagi. Kemudian juga yang fakta bahwa selama ini yang justru hengkang meninggalkan Indonesia bukanlah merek Eropa, tetapi adalah merek Amerika yaitu Ford dan Chevrolet. Sehingga ada kepastian bahwa merek Eropa ini tidak akan meninggalkan Indonesia walau bagaimanapun penjualannya. Apalagi terdapat kabar yang menggembirakan dari Triber yang mendapatkan sambutan lumayan hangat dari proses pra penjualannya yang konon sudah mencapai ribuan SPK. Kemudian berikutnya adalah tampangnya yang sungguh sangat gagah dan memikat bagi kami. Ya, kami sangat suka dengan tampang barunya yang jauh lebih tegas, berkarakter maco dan keren apabila dibandingkan dengan pendahulunya. Lampu utama yang berada di bagian bawah yang seolah kekinian tidak mau kalah dengan merek itu tuh, Expander, Santa Fe, Nissan Livina dan apalagi ya? Oh ya, Hyundai Kona. Begitu tampil berbeda dan segar untuk sebuah city car, ingat ya, bukan LCGC. Apalagi kalau Anda merasa bahwa Ignis sebagai satu-satunya pesaing sesama city car sok gagah yang masih Anda nilai kurang gagah, maka Climber ini dipastikan memenuhi hasrat Anda untuk tampil gagah. Lampu DRL LED di bagian atas begitu berkarisma, juga bila-bila gagah pada bagian grillnya dengan nuansa gerigi yang sangar dipadu dengan aksen krom yang begitu rapi dan proporsional. Keunggulan berikutnya terpampang dari dimensinya yang kompak namun memiliki ground clearance yang merupakan city car dengan ground clearance tertinggi yaitu sampai dengan 184 mm. Velgnya masih menggunakan 3 baut yang katanya susah untuk mengganti velg, tetapi menurut kami tidak menjadi suatu masalah karena desain velg standarnya yang sudah sangat keren dan pasti tetap saja ada yang menjualnya apabila Anda mau mengganti dengan aftermarket. Walaupun agak susah juga ya mencari di online, mungkin secara offline ada atau tersedia. Ukuran bannya adalah 165, tipis sekali ya, 70R14. Oh ya, kembali ke masalah penggantian velg aftermarket, coba Anda ingat berapa kali Anda mengganti velg mobil Anda selama umurnya menjadi mobil kita? Sangat jarang sekali bukan? Kemudian tampak di bagian samping, nah ini barangkali yang tidak membuat semua orang serak dengan desain atau bentuknya. Buntut belakangnya yang begitu pendek, oke, itu sangat sesuai dengan namanya yaitu Climber. Karena dengan buntut yang pendek, pastinya akan anti gas surut ketika mau menanjak curam atau menuruni tebing ringan. Tetapi bentuk atas belakangnya yang terlihat begitu tipis yang merupakan penghalang bagi beberapa orang untuk mencintai mobil ini karena terkesan begitu buntung. Sekujur tubuhnya seperti biasanya mobil crossover dipenuhi dengan over fender dan juga side body molding untuk menegaskan kegagahannya. Juga terdapat lampu sen pada bagian over fender. Kemudian ada tulisan Climber yang cukup besar seperti Rubicon atau Renegade pada Wrangler dengan tulisan yang besar untuk mendapat menyiratkan kegagahannya. Kemudian warna oranye di bagian spion ini sama untuk semua mobil apapun warnanya, dia mendapatkan warna oranye untuk menyiratkan
kesan agresif dan juga gagah. Juga terdapat pada beberapa bagian lainnya. Pada bagian atas terdapat roof rail, tetapi juga terdapat keterangan caution, do not apply load. Yang artinya ini adalah roof rail imitasi hanya untuk sekedar menambah kesan gagah, tetapi tidak bisa difungsikan untuk menaruh barang apapun. Lengkap dengan aksen berwarna oranye, kami sangat suka sekali aksen ini. Antena biasa terletak di bagian depan. Kemudian terlihat dari bagian belakang, kami sudah sangat sepakat kalau modelnya sudah sangat manis, sangat sporty, kompak, dan ideal, dan juga proporsional. Apalagi untuk lampu barunya dengan tanda berbentuk huruf C LED yang sangat membantu untuk terlihat keren. Sementara untuk lampu yang lain yaitu lampu rem, lampu mundur, dan juga lampu sennya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Juga logo Renault yang lumayan dominan menghadirkan kesan bermutu dan mewah khas mobil-mobil Eropa. Namun untuk emblem ECR-nya terasa agak tidak terlalu penting. Kemudian ada ala-ala spoiler di bagian atas tanpa high mounted stop lamp. Juga tanpa adanya defogger kaca belakang dan juga tidak ada wiper untuk kaca belakangnya. Yang penting bawahnya gagah dengan diffuser keren dengan aksen berwarna orange. Cerat biarin. Untuk bagian mesinnya masih setia dengan mesin 1000 cc 3 silinder dengan tenaga sampai dengan 68 PS pada 5500 rpm dan torsi maksimal 91 Nm pada 4250 rpm dengan penerus daya berupa transmisi otomatis AMT atau Automatic Manual Transmission 5 percepatan dengan kualitas pengerjaan ruang mesin khas mobil ekonomis. Untuk masuk ke dalamnya, handle pintunya berupa model cunggil dengan warna hitam doff yang alangkah baiknya apabila sudah mengadopsi sistem tarik dengan warna yang sewarna bodi. Tetapi kunci kontaknya cukup keren dengan dua tombol untuk membuka dan menutup pintu dan logo Renault yang begitu keren di sisi sebelahnya. Oke, lanjut ke bagian interior. Aduh, kenapa aksen ini selalu terngiang-ngiang ya? Ke bagian interior mulai dari door trim nuansa semangat dan optimis dihadirkan dengan aksen berwarna orange yang menyala yang menurut kami bagus sekali. Door trimnya juga terlihat simpel tanpa adanya tombol power window yang diletakkan pada konsol tengah dan juga pengaturan electric mirror yang diletakkan di samping kanan lingkar kemudi. Kemudian di bawahnya terdapat tempat untuk menyimpan tempat minum Anda dan juga tempat penyimpanan terbuka. Joknya, kami sangat suka dengan model warna dan juga gayanya yang sporty dan ergonomis dengan aksen oranye yang segar dan corak-corak garis warna putih dengan tekstur garis-garis yang solid. Ketika diduduki cukup ergonomis, sportif, dan nyaman. Walaupun tidak terdapat pengatur ketinggian, namun cukup ideal untuk penggemar rata-rata sebuah city car yang rata-rata seperti kami dengan tinggi 165 cm. Tulisan climber pada sandarannya cukup keren. Fitur khas dari Renault untuk mobil ekonomisnya tetap ada, yaitu pengatur ketinggian sorot lampu. Kemudian di bagian atasnya terdapat tombol pengatur spion atau electric mirror. Kisi AC keren sekali bagikan exhaust turbo pesawat jet yang gagah. Yang bedanya kalau exhaust pesawat turbo tentu keluar hawa super panas, namun kalau di sini keluar hawa yang dingin dan sejuk tentu saja. Suatu. Di bagian lingkar kemudinya usaha Renault untuk menghadirkan kesan mewah pada climber yang murah ini terlihat cukup maksimal. Yang pertama, bentuk setir ala-ala sporty dengan bentuk bawah flat bottom. Aksen kulit asli dengan jahitan asli pada bagian atas. Namun setirnya model fix alias tidak ada pengaturan posisi apapun baik tilt steering maupun teleskopik. Kemudian kami sangat suka dan sangat menghargai kesan kemewahan dan kecanggihan yang ditampilkan secara menyolok pada bagian meter cluster yang sudah full digital sekaligus merupakan penyempurnaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan model terdahulunya, yaitu dengan mengadopsi meter cluster seperti pada driver dengan RPM berupa bar yang menyala, penunjuk kecepatan dengan font yang berwarna putih mewah modern dan juga bentuk angkanya yang luas.
Tidak seperti model sebelumnya yang terlalu besar dan membosankan warnanya. Sistem hiburan atau head unit juga menyediakan nilai plus, yaitu dengan layar sentuh 8 inci atau 20,32 cm yang sudah terdapat konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay. Juga dilengkapi dengan kamera mundur lengkap dengan garis bantu, dan tampilannya cukup mendominasi pemandangan ke arah dashboard dan langsung menyeruakkan aura mewah pada area ini. Untuk pendingin kabin atau AC masih menggunakan sistem mekanikal dan manual, namun sudah dilengkapi dengan berbagai arah hembusan angin dengan 5 tingkat kecepatan kipas. Terdapat pula tombol on off AC dan juga pengaturan mode open dan close air. Juga dilengkapi pula dengan heater atau pemanas. Keunikan tersendiri dengan penempatan tombol power window pada bagian depan dan juga central lock di tengah seperti ini, sehingga baik pengemudi maupun penumpang di bagian depan dapat saling mengatur power window di bagian depan. Dan juga dapat mengunci dan membuka semua pintu, namun sayang Anda sebagai pengemudi akan kehilangan kendali terhadap buka tutup kaca penumpang di belakang. Misalnya ketika anak-anak Anda bermain-main buka tutup kaca di belakang. Di deretan konsol tengah terdapat soket output 12 volt, ada soket auxiliary dan juga input USB. Kemudian tempat penyimpanan terbuka dengan tombol transmisi yang penempatannya sudah normal, tidak seperti tombol AC seperti pada pendahulunya yang lumayan bisa membuat kagok. Ini kalau diputer-puter kesannya sedang ya, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Tapi sistem AMT ini katanya memerlukan trik khusus dalam pengoperasiannya. Tidak terlalu cekatan, tapi dijamin durable dan lebih memiliki keuntungan dalam hal hemat BBM. Tetapi sayang tidak ada cup holder di bagian sini ya. Nah ini yang keren tuh, laci di bagian sebelah kiri penumpang depan itu dalam sekali. Kalau kami rogoh yang memiliki kemampuan yang luar biasa tuh sampai ke lengan dalamnya. Oh ya, barangkali Anda lupa lengan saya panjangnya kurang lebih 50 cm sampai bagian sikut. Sun visor sisi driver tidak ada cup holder dan juga tidak ada vanity mirror. Lampu kabin di bagian tengah masih menggunakan bola halogen biasa. Dan sun visor sisi penumpang depan juga tidak dilengkapi dengan vanity mirror. Spion masih menggunakan sistem day and night view. Oke, kembali lagi di Auto Friend. Masuk ke bagian belakang, kami sangat menghargai update penempatan tombol power window yang baru yang sudah sangat normal dan ideal. Tidak seperti pada model sebelumnya yang seperti tempelan pada saklar lampu di tembok. Semuanya masih menggunakan bahan plastik keras dan juga sayangnya tidak terdapat tempat penyimpanan apapun dan juga tidak terdapat slot untuk memasang speaker. Jok belakang juga senada dengan jok depan yang bergaya sporty dengan headrest yang lumayan tinggi dan niat membuatannya. Lengkap pula dengan handrest yang tidak dilengkapi dengan cup holder sayangnya, tetapi tersediakan tali untuk menaruh cangkir dan juga mekanisme jok untuk pelipatannya tidak terpisah kiri dan kanan. Siapa kemarin yang mengatakan suara kami mirip dengan Squidward? Suara kami sama sekali tidak mirip dengan Squidward, Pongpop. Hei, fokus sedikit lagi. Bagasi terlihat cukup kecil dengan mulut yang kecil, namun dilengkapi dengan separator yang cukup untuk sebuah city car. Jadi kesimpulan kami adalah suatu tantangan tersendiri bagi calon pembeli atau Anda untuk dapat memiliki sebuah climber yang pastinya selama ini sangat sedikit beredar di jalanan, namun mampu menghadirkan kesan eksklusif sekaligus juga perasaan tidak ada temannya. Ini yang menjadi tantangan terbesar bagi calon pembeli driver. Namun jaminan Renault yang tidak akan hengkang, merek Eropa yang bergengsi, gaya yang stylish, detail yang sangat menarik, layar monitor yang lebar, dan juga pasti harganya yang paling murah apabila dibandingkan dengan city car non-LC kecilannya seperti Ignis dan Brio RS yang sudah hampir mencapai 200 juta. Tentu menawarkan pilihan baru dan godaan bagi Anda untuk memasukkannya sebagai alternatif sebuah city car. Pertanyaan terakhir bagi kita semuanya adalah, apabila kita memiliki dana 170 juta rupiah dan berencana membeli sebuah city car, berapa persen kira-kira kemungkinan kita untuk dapat membeli mobil ini daripada Brio, Ignis, Agya, dan Ayla? Kalau bagi kami mungkin sekitar 30%. Bagaimana dengan Anda? Silahkan sampaikan pada kolom komentar di bawah. Ngapain kamu? Buset, sok galak amat. Hei, ngapain? Gak usah sok galak-galak gitu. Ntar juga minta makan.
Ya, demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.